Kawan-kawan, kita dengar dulu apa ceritanya Sinandar Bili-Bili Bolo-Bolo ini. Dia membuat judul begini. Syafuddin Ibrahim tidak tahu kalau Yesus juga disolawati. Siapa yang menyelawati? Kita lihat dulu ya. Oleh murid-murid Yesus katanya ya. Nah ini. Syafuddin Ibrahim tidak tahu kalau Yesus juga disolawati ya. Solawati ya. Dan dia ada membuat apa namanya itu? Yang menyolawati itu adalah murid-murid Yesus ya. Ini coba aku buka ya. Mana apanya nih? Oh sudah ini semua. Nah kawan-kawan, kalau Yesus disolawati problemnya apa? Nggak ada masalah kan? Memang Tuhan harus kita mengucap, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Kita lihatlah betapa bodohnya orang ini dan kita dengar apa ucapan daripada si Nandar, Bili-Bili, Bala-Bala, Bolo-Bolo. Nah kawan-kawan, ada satu yang saya suka dari si Nandar ini. Dia tidak pergi melaporkan ke polisi, tetapi dia menjawab. Ini bagus kawannya. Makanya aku buat judul kali ini jawab dengan iman, bukan dengan lapor polisi. Bukan dengan lapor-lapor ya. Kita dengarkan dulu. Tapi mohon maaf, belajar lagi saudara ya. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya haturkan jazakumullahu khairan kasiron telah mendukung channel Yonatan Nandar Kristolog Muslim Sidoarjo dengan subscribe, like, komen dan share. Dan terima kasih telah yang order kaos nubuatan. Order kaos nubuatan tidak diwajibkan. Tidak ada sebuah kewajiban. Yang diwajibkan itu adalah puasa. Bukan dengan tumpah darah. Ini ajaran apa begitu ya? Kalau ini dengan amal soleh, saudara. Dia mengatakan untuk masuk surga bukan tumpah darah kan ya. Coba kuulangi dikit ya biar jelas ya. Dia lagi live ini. Wazama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Penebusan dosa di dalam Islam itu dengan amal perbuatan yang soleh, bukan dengan tumpah darah. Dia bilang bahwa penebusan di dalam iman Islam itu dengan amal soleh, bukan dengan tumpah darah. Ini orang nggak mengerti apa itu penebusan. Kalau memang dengan amal soleh, maka tidak satu Islam pun yang sampai ke surga. Buktinya apa? Siapa yang amal solehnya? Dia tiap hari lakukan puasa. Siapa amal solehnya yang bisa membawa dia ke surga? Tak satu pun. Kalau memang amal solehnya bisa membawa dia ke surga, sudah pasti langsung ke surga sekarang. Dari semua buku-buku Islam, hanya satu orang yang amal solehnya membawa dia ke surga. Ya, yakni orang yang memberi minum anjing itu kan, yang menjilati pasir ya, saking hausnya, dia turun ke dalam sumur dengan sepatunya, diambilnya air, dikasihnya minum sama anjing itu. Itulah orang satu-satunya di dalam iman Islam, ya, baik di dalam Quran, hadis, tidak ada terdapat itu orang-orang yang sudah amal solehnya ke surga, nggak ada. Kecuali orang itu, ya, bahwa dia langsung ke surga, ada itu hadisnya dan pernah kita bahas ya kawan-kawan. Nah, sekarang Sinandar mau bilang apa? Tidak dengan darah, dia kan mau menyinggung nanti dia ulas itu ya Yesus ya, dengan pertumpahan darah. Siapa bilang? Banyak orang mengatakan anak-anak kemarin sampai bilang apa? Kalau mati jihad, ya mati syahid, itu kan pertumpahan darah. Dia langsung ke surga. Dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan kawan. Atau itu dia katakan amal soleh, saya nggak tahu. Kan itu menurut keyakinan sebagian orang ya, berperang di jalan Allah katanya kan, sampai tumpah darah, ya habis itu masuklah ke surga. Itu kan tumpah darah juga kawan. Yang tidak tumpah darah itu gimana dengan amal soleh? Di dalam sejarah kitab suci, kalau di Bible dijelaskan, hanya 2 orang yang mampu melakukan itu. Siapa? Henok dan Elia. Di luar itu nggak ada kawan, hanya Henok dan Elia yang mampu melakukan itu. Mereka berbuat amal soleh dan mereka masuk surga. Yang lain tidak. Yang lain masih apa? Dan apa nih? Dengan apa ya? Pertumpahan darah. Kita lihat lagi ya. Ini ajaran apa begitu ya? Kalau ini dengan amal soleh, saudara. Dengan amal soleh katanya dia bisa ke surga. Lucu kawan. Kalau hanya itu Pak, turutan kita amal soleh, tidak bisa dia ke surga kawan. Dia pertama harus beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, itu pertama. Karena amal soleh tidak mengenal agama kawan.
Perbuatan baik tidak mengenal agama. Kalau dia paham, tapi dia isi kepala Sinandar ini kan kotoran. Dia ingin menyerang kekristenan, tapi dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kalau nggak percaya, tanya saja apakah amal soleh itu merujuk kepada sebuah agama? Kan tidak. Semua orang bisa melakukan kebaikan, semua orang bisa melakukan amal soleh, tetapi harus ditambahi lagi. Siapa yang punya surga? Kalau ingin masuk surganya Muslim, maka ikutlah apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Harus beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad. Surah 4 ayat 84 itu. Itu harus diikuti kawan, tidak bisa nggak diikuti. Ya, lanjut. Kalau mau masuk surganya Kristen, selain beramal soleh harus mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Sang Juru Selamat itu. Apalagi mengorbankan nyawa Nabi begitu kan, dan itu tentu bukan ajaran dari Allah. Masya Allah ya. Apalagi mengorbankan Nabi katanya, itu bukan ajaran dari Allah. Ya. Kami tidak pernah mengorbankan Nabi. Nabi mana yang kami korbankan? Ya kan? Kalau dia mengatakan Yesus kan tidak kita korbankan. Mana ada kita mengorbankan Yesus kawan? Aduh, isi kepala kotoran ya begini. Lanjut. Saya mau ngomong apa lagi tadi ya? Lupa saya. Oke. Mereka ini kadang kala udah bodoh membodohi orang lain, saudara. Orang ini, mereka ini, dia nggak tahu siapa mereka ini ya. Tapi menurutku dia pun bodoh. Dia nggak paham, dia sudah dibuatkan dalam kitab suci Injil. Keledai liar. Nah inilah dia ini kawan. Nggak paham. Dan itu kalau memang benar dia punya Tuhan, itu harus dicabut Tuhannya. Tapi nggak bisa. Tidak satu pun yang berani mencabut itu kawan. Ya, lanjut. Salah satunya adalah tingkah laku dari Saifuddin Ibrahim. Nabi Muhammad tidak selamat. Prokokok sia ngawadul. Nah, dia mengutip pernyataan Nabi Saifuddin Ibrahim. Nabi Muhammad tidak selamat. Justru Saifuddin mengatakan doa atau pujian yang diucapkan kemarin. Justru yang selamat Nabi Muhammad dan keluarga. Inilah isi kepala kalau sudah kotorannya kebencian, dia bilang tidak selamat dalam hal ini. Oke, kalau memang selamat ya buktikan saja. Apakah Nabi Muhammad sudah di sorga? Kalau aku ditanya, menurut hadis yang pernah aku buka kemarin ya, bahwa dan yang diucapkan oleh buku ini ya, Sirah Nabawiyah ini, siapa nama Oki yang ustazah itu, surga sudah dibuka, malaikat sudah menyambut katanya. Menurutku Nabi Muhammad masuk surga. Sudah di surga sekarang. Tapi kenapa Sinandar kalau kita tanya, apakah Nabi Muhammad sekarang di surga, dia nggak berani jawab. Jadi dia mengatakan, belum ada yang sampai ke surga. Katanya. Lucu. Padahal ketika Nabi Muhammad menjelang wafatnya, itu malaikat sudah Jibril dan malaikat Israel sudah hadir dan mengatakan seluruh malaikat surga sudah siap menyambut. Kok masih orang ini ragu masuk surga ya? Unik-unik saja kawan. Lanjut ya. Nabi Muhammad tidak selamat dari Hong Kong. Nabi Isa, Nabi Musa, Abraham, semua nabi tidak bakal masuk surga, saudara. Sebelum Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Nah. Klaim-klaim begini lah yang unik sekali dari ya. Nabi Isa, Nabi Abraham, Musa, ya tidak akan masuk surga sebelum Nabi Muhammad lebih dahulu masuk surga. Faktanya sekarang Nabi yang dia sebutkan itu sudah Nabi Isa di langit kedua, Nabi Musa di langit kelima, Nabi Ibrahim ke langit ketujuh, Nabi Muhammad masih di bumi. Bagaimana ceritanya itu kawan? Menunggu Nabi Muhammad naik masuk surga, baru yang tiga ini bisa masuk surga. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan hakimnya nanti Nabi Isa. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan Ibrahim lah yang harus diikuti Nabi Muhammad. Tidak mungkinlah yang diikuti tidak masuk lebih dahulu pengikut masuk surga daripada yang bosnya yang diikuti. Gak ada itu, tidak ada cerita. Di mana-mana kenapa dia disuruh mengikuti? Karena dia orang nomor yang terpilih, orang nomor satu ibaratnya. Karena ada ayatnya, ikutlah milah Ibrahim. Kok ujuk-ujuk dia bilang Nabi Muhammad yang masuk surga dulu baru yang lain. Di mana ayatnya di Al-Quran? Saya belum temukan. Tapi kalau di hadis ada.
Karena yang di hadis yang berbicara kan Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad yang berbicara di hadis, kawan. Jadi unik-unik sekali, kawan. Saya malah curiga lihat si Nandar ini. Dia nggak ngerti ajaran agamanya. Ya. Hakimnya adalah Nabi Isa. Dia terkemuka di dunia dan akhirat. Kan itu dibilang. Tapi kalau memang dia beriman Nabi Muhammad dulu masuk, silakan. Tapi bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak akan bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Tidak bisa gitu cara ngomongnya, kawan. Seolah-olah nabi-nabi lain ini tergantung daripada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga, yang lain-lain pun tak masuk surga. Apa begitu? Yang sudah masuk surga itu sudah pasti. Itu yang memberi minum anjing itu loh, kawan. Hadisnya ada, dia sudah di surga. Gak bisa lagi dibantah. Coba aku cari, aku lupa-lupa ya. Coba ya. Mudah-mudahan dapat masih sahihnya. Hadis. Ini hadis. Muslim. Bentar ya. Cari dulu. Nandar biar paham. Oh, sebentar. Oh, bukan. Sabar ya. Aku udah lupa-lupa pula ini. Karena ada banyak hadis yang kita uraikan, saya jadi lupa-lupa. Sabar ya kawan ya. Ini mengenai ini nih ya. Ini. Ya betul ya. Bukhari 2286. Ku apakan. Kalau dia paham, dia nggak pernah baca ini kok. Orang ini memang bebannya berat, kawan. Kenapa? Mereka harus membaca hadis, membaca Quran. Kalau Quran oke lah, ayatnya 6.200, yang paling tinggi ya di dalam pendapat-pendapat itu 6.236. Yang ini kawan, hadis ribuan, puluhan ribu, kawan. Nah ini dibilang di sini apa nih? Bahwa Nabi SAW bersabda, Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, lalu dia merasakan kehausan yang sangat. Kemudian dia dapatkan sebuah sumur, lalu dia turun ke sumur itu, lalu minum dari air sumur tersebut. Kemudian dia keluar, ternyata didapatinya seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata, anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi. Maka dia pun turun kembali ke dalam sumur dan diisinya sepatunya dengan air. Dan sambil menggigit sepatunya dengan mulutnya, dia naik ke atas lalu memberi anjing itu minum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Mereka bertanya, wahai Rasul, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada hewan? Beliau menjawab, terhadap siapa? Setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Ya kan? Ya. Bentar ya. Ini ada ayat pendukungnya. Di dalam ayat pendukungnya nanti dijelaskan itu kan ya. Bentar ya. Di sini coba Sahih Muslim 4162. Ada dibuat sudah. Ini. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu, diterimanya amalnya dan diampuninya dosanya. Para sahabat berkata, ya, kita lanjutkan lagi nih ke Abu Daud. Ya, berterima kasih Allah, kawan. Ini. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Kemudian mereka berkata, semua jadi diampuni dosanya, kawannya. Malik lagi. Langsung ya. Mana dia? Muslim, Bukhari, Abu Daud sudah ya. Jadi ada lagi nanti kalau kalian katakan Allah berterima kasih dan langsung mengampuni dia. Maka Allah terima kasih kepada orang itu, diterimanya amalnya dan diampuni dosanya. Ya. Jadi inilah orang yang sudah diterima, orang pertama sekali yang diterima amalnya dan diampuni dosanya, ya orang yang mengasih minum anjing ini, kawannya. Dia yang pertama sekali, kawan. Manusia belum ada, kawan. Nabi Muhammad saat itu apakah diterima amalnya dan diampuni dosanya? Kan belum, karena masih hidup, masih berjalan ya. Tapi kalau orang ini sudah dituliskan itu, kawan, jadi tidak bisa dihapus lagi.
karena itu sudah tertulis demikian ya. Sekarang kita lihat lagi apa yang diucapkan Sinandar bala-bala bili-bili bolo-bolo ini. Ya, sebentar ya. Saya akan mengulas hal ini dan penting bagi saudara-saudara yang kemudian berkenan, silahkan di-subscribe, like, komen, dan share. Karena banyak fitnahan, hujatan terkait sholawat. Ngerti bahasa Arab tidak, ngerti bahasa Yunani tidak, ngerti bahasa Ibrani tidak, ngomong tentang Islam, ngawur, cuk. Astagfirullah, cuk itu apa ya? Surabhuyanku meture, sepurane singkatah ya. Oke, jadi order kaos nubuatan ini bukan sebuah kewajiban, tapi saya haturkan terima kasih. Mahan ya manggo aja Pak Labu atau sang debitur. Itu ayatnya Allahumma. Jadi itu perintah dari Allah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat. Apa salawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Gitu. Jadi Allah dan malaikat memerintahkan orang-orang Islam seluruh dunia untuk mengucapkan selawat kepada Muhammad. Bunyinya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Nah, kalau kalimat itu terdapat di mana Pak? Apakah ada di Al-Quran atau maaf ya di hadis? Karena di bacaan sholat. Bacaan sholat itu tahiyat akhir itu harus mengucapkan itu Allahumma. Mati. Ini si Wak Labu emang apa namanya itu? Apa sih namanya? Aduh, begoder ya. Udah tahu ayatnya di-share gitu kan, surat Al-Ahzab ayat ke-30 ya. Surat Al-Ahzab di-share dan dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim. Masih nanya, ini terdapat di dalam Al-Qur'an atau hadis? Begoder. Orang sudah kamu share ayatnya masih nanya di dalam Al-Qur'an atau hadis? Itu Al-Qur'an. Nah, kita dengar ya, kita dengar. Bersalawat. Apa salawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ini gobloknya Sinandar. Aku bukan tanya bersalawatnya. Aku yang tanya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tertulis di mana aku bilang? Ya Robbi, kan ada lagunya gitu ya. Nah. Itu tertulis di Al-Qur'an apa atau di hadis? Itu yang ku maksud. Ya. Bukan yang itu ya, yang kumaksud isi salawatnya itu loh, bukan ceritanya apa firman itu diperintahkan untuk bersalawat, isi salawatnya itu di hadis atau di Quran, ku bilang ya. Inilah kalau Sinandar ini nggak ngerti ya, wajar aku menanya karena aku nggak paham. Pak Saifuddin kan dari Muslim lah. Ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya, gitu. Jadi Allah dan malaikat memerintahkan orang-orang Islam seluruh dunia untuk mengucapkan selawat kepada Muhammad. Bunyinya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Nah, kalau kalimat itu terdapat di mana Pak? Apakah ada di Al-Quran atau maaf ya di hadis? Di bacaan sholat. Bacaan sholat itu tahiyat akhir itu harus mengucapkan itu Allahumma. Ini si Wak Labu emang apa namanya itu? Apa sih namanya? Aduh, begoder ya. Udah tahu ayatnya di-share gitu kan, surat Al-Ahzab ayat ke-30 ya. Surat Al-Ahzab di-share dan dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim. Masih nanya, ini terdapat di dalam Al-Qur'an atau hadis? Nah, kita buktikan siapa yang begoder. Katanya surah Al-Ahzab 30 ya, kita lihat. Karena dia kan Muslim dari lahir nih. Kita lihat benar nggak Al-Ahzab itu surat 30 ya. Nah ini, Al-Ahzab itu surat 33 ya kawan-kawan. Ternyata yang begoder dia, bukan aku kawan. Surat 30 namanya Ar-Rum. Surat 33 itu Al-Ahzab. Ya memang begitulah kawan. Dia berusaha mau menjelaskan imannya, tetapi ya bersalahan. Karena isi kepala Sinandar kan kotoran ini. Al-Ahzab itu 33 bukan 30. Kalau 30 itu namanya Ar-Rum.
Ya kawan-kawan ya. Jadi nggak ada yang apa saya bertanya itu wajar dong. Yang saya maksud ya salawat itu tertulis di mana, bukan ayatnya. Nah, ini Nandarnya kurang paham ya.